pelajaran sekolah sahabat kita untuk sepanjang 1 minggu ini. Judulnya adalah Spirit Empowered Witnessing. Kesaksian yang diberi tenaga, diberi kekuatan, diberi kemampuan oleh Roh Kudus. Mungkin saya cerewet, bukan mungkin, memang cerewet. Saya agak heran kenapa bicara topik yang sangat penting seperti ini. Bersaksi dengan tenaga, dorongan, kuasa Roh Kudus. Gambar yang jadi ilustrasi adalah gambar 2 orang kakek-kakek yang kemungkinan besar sudah pensiun, sudah tidak bekerja. Memberi kesan seolah-olah yang namanya bersaksi, penginjilan itu outdated. Hanya untuk orang-orang yang sudah tidak ada yang mau dikejar lagi dalam hidup. Jadi sudah punya waktu untuk Tuhan. Harusnya gambarnya adalah orang-orang muda yang masih penuh dengan vitalitas hidup. Punya banyak cita-cita, pengharapan, proyek yang mau dilakukan, investasi yang mau ditanam. Dan pada saat yang sama, segala aktivitas itu menjadi kesaksian bagi Tuhan. Dan cakupan pelajaran 1 minggu ini adalah mulai hari Minggu, Yesus dan janji tentang Roh Kudus. Lalu hari Senin, gereja yang diberi tenaga, diberi kekuatan, diberi kuasa oleh Roh Kudus. Hari Selasa, Roh Kudus dan bersaksi. Hari Rabu, Roh Kudus, firman dan bersaksi. Jadi kalau di hari Selasa, bahwa hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah sudah merupakan suatu kesaksian tersendiri. Pada saat yang sama, sepanjang sejarah Alkitab, peranan firman di dalam kesaksian sangat penting dan tidak bisa dilepaskan. Karena orang yang hidup lebih dekat kepada Tuhan, mau tidak mau, satu kali kelak akan tertarik untuk membaca firman Tuhan dengan lebih sering, lebih tekun. Dan ketika mereka mulai membaca, mulai timbul pertanyaan, maka orang-orang yang sudah lebih lama di dalam iman, orang-orang yang sudah lebih lama di dalam menggumuli pekerjaan Tuhan, sebaiknya menolong orang-orang yang baru mulai berhadapan dengan firman Tuhan ini. Inilah yang dimaksud dengan the Holy Spirit, the Word, and witnessing. Tapi semua itu tujuannya adalah untuk merubah kehidupan. Perubahan oleh karena Roh Kudus. Ayat inti pelajaran sekolah sahabat sepanjang 1 minggu ini diambil dari Kisah pasal 4 ayat 31. Dan ketika mereka berdoa, tempat di mana mereka berkumpul bersama-sama bergoncang. Dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan mereka memberitakan, kata memberitakan sudah tafsiran. They spoke
Mereka ngobrol-ngobrol, mereka berbicara tentang firman Allah dengan terus terang, dengan gagah berani. Ini adalah ayat yang sangat indah. Bagaimana gereja yang mula-mula dikuasai atau kepenuhan saya rasa kata kepenuhan itu menarik. Kepenuhan itu bukan saja penuh, tetapi lebih dari penuh sampai tertumpah-tumpah. Hebat sekali kalau hidup bisa kepenuhan Roh Kudus. Sampai tempat di mana mereka berkumpul tergoncang, begitu hebatnya. Dan untuk hampir 2000 tahun lamanya, cerita gereja mula-mula dan kecurahan Roh Kudus selalu menjadi inspirasi bagi orang-orang Kristen. Tapi pada saat yang sama, di sepanjang zaman, ayat ini juga membangkitkan rasa bersalah di dalam hati dan pikiran banyak orang Kristen. Kenapa gereja kita tidak seperti ini? Kenapa hidup saya tidak seperti ini? Nah, di sini kita jadi harus berhati-hati. Dari satu segi ayat ini bisa memberi inspirasi yang luar biasa. Di sisi lain, ayat ini bisa membuat kita lemas, kecewa, merasa bersalah bahwa kenyataan gereja kita, kenyataan hidup saya tidak standar seperti yang digambarkan di Kisah 4 ayat 31. Belum lagi pengkhotbah-pengkhotbah yang mengangkat ayat ini dan mengkhotbahkannya. Dari satu sisi, belum tentu pengkhotbah ini mengalami hal ini, belum tentu gerejanya mengalami hal ini, tetapi di dalam berkhotbah, dia membangkitkan rasa bersalah di dalam pendengar bahwa ada yang salah dengan kamu karena keadaan Anda tidak seperti Kisah 4 ayat 31. Dan semua ini menjadikan suasana begitu meriah. Maka apa yang akan saya lakukan pada hari ini di dalam membahas pelajaran ini adalah mencoba melihat di Alkitab seperti apakah pekerjaan Roh Kudus itu. Dan mudah-mudahan nanti dengan melihat apa yang terjadi, kita bisa lebih lega di dalam membaca Kisah 4 ayat 31. Kita harus sadari bahwa yang namanya Roh Kudus itu tidak bisa terpisahkan dari kehidupan. Bahkan yang namanya Roh Kudus itu bahkan Roh Kudus dan hidup itu adalah satu hal yang sama. Pertama-tama kita perlu sadari atau pahami kata roh. Dari mana kita memiliki kata Roh Kudus? Bahasa Ibraninya itu ruach. Dari situ kita dalam bahasa Indonesia mempunyai kata ruh atau roh
yang mana satu kata Ibrani ini ketika kita baca bisa diterjemahkan sebagai angin, fenomena alam, atau bisa dibaca sebagai roh, yang mana salah satu, saya tidak katakan salah seorang, karena Roh Kudus bukan manusia, anggota kealahan. Nah, jadi ketika kita membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani, katanya hanya ruah. Nah, kita yang harus menafsirkan apakah ini bicara tentang angin sebagai fenomena alam, atau Roh Kudus yang sedang bekerja, atau Roh Tuhan sedang bekerja, atau Roh Allah yang sedang bekerja. Berbagai nama digunakan. Dan ide yang paling mendasar tentang konsep ruah ini adalah suatu kekuatan yang tidak terlihat yang menggerakkan sesuatu. Dan itu adalah konsep tentang angin. Kita tidak pernah tahu angin itu warnanya apa. Tetapi yang kita lihat adalah apa yang dihasilkan oleh angin terhadap objek-objek yang terdampak oleh efek aktivitasnya. Batang pohon bergoyang, daun bergoyang, jemuran melambai-lambai. Jemuran melambai-lambai bukannya. Pokoknya idenya adalah the invisible power behind a movement or an action. Nah, kembali ke dalam Alkitab, seringkali secara cerdas dan secara sengaja, dan dibiarkan begitu, ketika suatu fenomena terjadi, kata angin itu menunjuk kepada dua hal yang sama, yaitu dari satu sisi kita bisa melihat angin bergerak, angin bertiup. Di sisi lain kita bisa membaca bahwa Tuhan yang sedang bekerja. Roh Tuhan yang sedang bekerja. Dan itu yang membuat Alkitab adalah buku yang unik, dan Alkitab harus dibaca dengan paradigma Alkitab. Dan kalau kita mulai dengan pendekatan seperti ini, maka kita tidak akan heran. Begitu Alkitab dimulai, begitu Alkitab dibuka, pertamanya bicara tentang Allah, dan langsung bicara tentang Roh Allah. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Alkitab New King James Version. Jadi bayangkan, tidak berbentuk kosong. Inilah yang disebut sebagai the deep, yaitu sesuatu yang tidak terpahami. Misalkan kita lihat ada satu sumur yang sangat dalam jauh ke bawah, dan kita tidak bisa tahu ada apa di sana, maka itu yang disebut sebagai the deep. Suatu situasi kenyataan yang tak terpahami. Ini sudah tak terpahami, kacau balau, kosong, ditutup gelap lagi. Jadi betapa lengkapnya ketidakmampuan kita untuk menangani, memahami apa yang terjadi. Nah, di tengah-tengah situasi seperti ini,
Dan kata formless and empty menunjuk kepada tidak ada kehidupan. Yang mulai beraksi adalah Roh Allah. Dan kita perlu ingat, usaha manusia menggambarkan fenomena kealahan. Usaha manusia menggambarkan aktivitas kealahan. Itu seringkali meminjam bayangan-bayangan, imagery, kenyataan hidup sehari-hari manusia. Dan itu yang terjadi adalah sebetulnya sesuatu yang sangat hebat, disederhanakan menjadi sangat sederhana. Walaupun sebetulnya kenyataannya tidak sesederhana itu. Itu adalah salah satu fenomena bahasa, di mana dunia yang begitu besar, kita sebagai pribadi yang sangat kecil dibanding alam semesta. Supaya alam semesta itu bisa kita kuasai, bisa kita pahami, kita harus menyederhanakannya melalui bahasa, dan bahasa itulah yang kita simpan di otak kita. Dan itulah sebabnya kita bisa berfungsi, beraktivitas, dan bergerak di tengah-tengah dunia yang begitu luas dan hebat dan besar ini. Maka kata hovering, bahasa Indonesianya melayang-layang. Tetapi sebetulnya itu adalah imagery yang menggambarkan seperti induk ayam sedang mengerami telurnya, sampai telur itu menetas dan keluar kelahiran. Itu sudah terlalu jauh. Tapi poin yang mau saya tunjukkan, begitu Alkitab dimulai, Roh Allah adalah agen yang aktif di dalam proses dimulainya kehidupan, dimulainya penciptaan. Pindah ke Kejadian 2, cerita penciptaan manusia. Maka Tuhan Allah membentuk manusia dan menghembuskan nafas hidup, dan manusia menjadi makhluk hidup. Jadi manusia hidup itu hanya karena hembusan yang berasal dari Tuhan. Bumi jadi oleh karena Roh Kudus. Manusia hidup oleh karena hembusan nafas yang ditiupkan Tuhan. Maka sekarang sejak pembukaan Alkitab, Roh Tuhan itu adalah agen yang sangat aktif. Kelahiran planet bumi, kelahiran manusia. Nah, kalau bumi lahir oleh karena Roh Kudus, kalau Adam menjadi makhluk hidup oleh karena hembusan nafas yang Tuhan berikan, mengapa kelahiran gereja tidak oleh karena Roh Kudus? Jadi kalau kita baca di buku kisah bahwa Roh Kudus begitu hebat, sebetulnya tidak ada yang baru. Karena setiap fenomena itu agen yang aktif selalu Roh Kudus. Agen yang memulai, yang menggerakkan, yang menghidupkan adalah Roh Kudus. Kalau Adam yang tadinya hanya debu tanah bisa menjadi makhluk hidup oleh karena hembusan nafas yang Tuhan berikan, mengapa tidak orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan, tidak memikirkan Tuhan, tidak peduli Tuhan, bisa berbalik menjadi orang percaya karena kuasa dari hembusan Roh Tuhan. Mudah-mudahan kita bisa melihat paralel apa yang terjadi antara kelahiran gereja, kelahiran baru,
dengan cerita penciptaan di mana Roh Tuhan adalah the active agent, agen yang aktif. Dan dalam cerita seterusnya di buku Kejadian, sebelum peristiwa air bah, Tuhan berkata, Rohku tidak akan berbantah-bantah selama-lamanya dengan manusia. Ini adalah mungkin yang bisa kita sederhanakan dengan istilah pergumulan batin. Dan ini adalah bagian dari fenomena orang yang beragama. Ketika melihat sesuatu, maka di dalam hatinya terjadi pergumulan antara benar atau salah, baik atau buruk, dosa atau tidak, pantas atau tidak. Inilah pergumulan yang dimaksud di Kejadian pasal 6. Tapi yang bahayanya, kalau kata bahaya adalah kata yang tepat, manusia diciptakan, lalu keturunannya dilahirkan dengan kuasa memilih. Di dalam pergumulan batin itu, akhirnya tiap-tiap orang harus mengambil pilihan. Dan ketika mereka berkeras ke dalam pilihannya, pengaruh Roh Kudus menjadi melemah. Maka inilah yang terjadi. Rohku tidak akan berbantah-bantah seterusnya dengan atau di dalam manusia. Dan seperti kita ketahui, akibatnya adalah penghukuman, yaitu air bah. Bagaimana semua manusia binasa, tenggelam dalam air yang naik dan menjadi sangat tinggi, kecuali Nuh dan keluarganya. Yang menarik, di Kejadian 8, proses dikembalikannya dunia atau bumi menjadi habitat yang layak huni, di mana manusia bisa hidup kembali di dalamnya secara normal dan alamiah. Itu adalah aktivitas ruah. Maka Tuhan mengingat Nuh dan segala makhluk hidup dan binatang-binatang yang ada bersama-sama dengan dia di dalam bahtera. Dan Tuhan menghembuskan angin untuk bertiup di atas permukaan bumi, dan air pun surut. God made a wind. Itu adalah ungkapan mana? Kalau kita bandingkan dengan Kejadian 1 ayat 1 dan 2 tadi, ayat 1, in the beginning God created. Di ayat 2, the Spirit of God hovering. Di Kejadian 8 ayat 1, Tuhan mengambil inisiatif, tapi yang bergerak adalah angin. Di sini saya mulai kasih tunjuk, kata angin bisa dibaca dengan roh, bisa dibaca dengan angin. Tetapi ini adalah proses dipulihkannya bumi yang sudah tenggelam di dalam banjir besar air bah. Jadi creation and recreation, and the active agent is the Spirit again. Kita jalan terus. Ketika
orang Israel keluar dari Mesir dan mereka dalam keadaan terdesak dan tersudut, tidak tahu mau bergerak ke arah mana. Dan kita tahu ceritanya dengan sangat baik. Laut terbuka, terbelah. Mereka bisa berjalan melalui laut bagaikan jalan di tanah kering, dengan air laut menjadi tembok di sisi kanan dan kiri mereka. Apa yang terjadi kalau kita baca di Kejadian 14 ayat 21? Tuhan menyebabkan laut untuk mundur ke belakang. Artinya air laut jadi mundur. Siapa agennya? By a strong east wind. Kembali. Kita tidak punya waktu untuk membahas strong east wind, ruah. Tetapi kembali, kata ruah muncul yang berasal dari Tuhan. Dan apa yang dibuat oleh ruah itu, laut menjadi tanah kering. Dan yang disebut tadi, the sea goes back. Laut mundur, artinya the waters were divided. Jadi airnya mundur untuk memberi celah, bagaikan terpisah dan mereka bisa jalan. Tapi poinnya, kembali, aktif agen, ruah. Jadi sejauh ini setiap peristiwa penting di Alkitab, penciptaan bumi, penciptaan manusia, pemulihan setelah air bah, keluarnya orang Israel dari Mesir, selalu aktif agentnya ruah Elohim, ruah Yahweh, roh Allah, roh Tuhan, nanti kemudian roh kudus. Jadi jangan heran kalau di buku Kisah roh kudus begitu kuat ditampilkan, karena ini hanya merupakan fenomena yang normal di Alkitab, bahwa yang namanya hidup itu roh, sebagaimana yang namanya hidup itu Tuhan. Dan setiap kali ada sesuatu yang baru Tuhan sedang kerjakan, yang aktif adalah roh Tuhan. Sekarang setelah mereka keluar dari Mesir, lewat laut, dan mereka tinggal di padang belantara. Tolong yang di sebelah kiri itu pasalnya Keluaran 25, bukan Keluaran 14. Tadi saya sedang lihat-lihat Keluaran 14, lalu copy and paste, masih lupa untuk rubah. Jadi itu Keluaran 25 ayat 8, ayat yang sangat terkenal. Hendaklah mereka membangun bagiku tempat kudus, supaya aku tinggal di tengah-tengah mereka. Jadi sekarang Tuhan memberi instruksi, memberi perintah kepada Musa supaya bangsa Israel membangun tempat kudus. Bagaimana mungkin manusia membangun suatu tempat yang layak bagi Tuhan? Sedangkan kita sebagai manusia, misalkan kita punya uang, kita minta tolong builder, pemborong, engineers membangun rumah bagi kita. Mereka berusaha untuk memenuhi kepuasan kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Contohnya kita melakukan renovasi dapur gereja, di dalam mengerjakan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan itulah deal antara kita sebagai pemilik dengan mereka yang bekerja untuk
mengerjakan pekerjaan renovasi. Nah, bayangkan sekarang kalau yang minta dibangunkan itu Tuhan, bagaimana manusia bisa memenuhi selera Tuhan, standar Tuhan, permintaan Tuhan? Jawabannya simpel. Di Keluaran 31. Maka Tuhan berbicara kepada Musa, katanya, lihat, aku telah memanggil dengan namanya, maksudnya orang itu secara khusus dipanggil Tuhan, Bezalel, anak Uri, anak Hur, dari suku Yehuda. Dan aku memenuhi dia, tadi kepenuhan, dengan roh Allah. Apa artinya kepenuhan roh Allah? Di dalam wisdom, di dalam understanding, di dalam knowledge, di dalam all manner of workmanship. Jadi dalam hikmat, di dalam pengertian, di dalam pengetahuan, dan di dalam mempraktekkan apa yang ada di pikirannya. All manner of workmanship. Supaya dia mendesain artistic works. Supaya dia membuat desain dari pekerjaan seni, pekerjaan emas, pekerjaan perak, pekerjaan perunggu, di dalam memotong-motong permata, di dalam memahat kayu, dan mengerjakan segala macam pekerjaan. Ini adalah unik bahwa untuk membangun kemah suci bagi Tuhan, Tuhan mengurapi seseorang, memenuhi seseorang dengan roh Tuhan. Nah, di sini kita seringkali stres, dan itu yang tadi Kisah pasal 4 ayat 31. Tempat itu tiba-tiba tergoncang, mereka dipenuhi Roh Kudus. Kita selalu berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa mendatangkan Roh Kudus, bagaimana caranya supaya saya bisa menggoncangkan tempat ini. Dan mereka menyampaikan firman dengan gagah berani. Bagaimana caranya? Baca Keluaran 31. Caranya mereka dipenuhi Tuhan. Jadi bukan kita berusaha memenuhi permintaan Tuhan dengan kekuatan sendiri. Tuhan memberi kekuatan di dalam melakukan apa yang diperintahkannya. Dan bukan hanya Bezalel dan aku mengangkat bersama-sama dengan Bezalel Aholiab, anak dari Ahisama, dari suku Dan. Dan juga aku memberi hikmat di dalam hati dari semua para seniman yang berbakat, supaya mereka sanggup, supaya mereka bisa mengerjakan semua yang telah kuperintahkan kepadamu. Pekerjaan apa? Keluaran 31 ayat 7. Kemah suci, tabut perjanjian, tutup grafirat, dan yang ada di dalamnya, dan semua perkakas dari kemah suci. Kalau kita lihat ini, mengerjakan pekerjaan Tuhan, bukan saya bekerja bagi Tuhan, tetapi Tuhan memenuhi saya dengan rohnya untuk mengerjakan apa yang dia perintahkan. Jadi tidak heran kalau buku kisah itu modelnya seperti yang sekarang kita miliki, itu sudah fenomena yang merupakan standar di Alkitab. Dan kita tidak punya waktu di buku Hakim-Hakim bagaimana roh Tuhan hinggap di atas Samson, Gideon, dan sebagainya. Jadi roh Tuhan itu sangat aktif sejak pembukaan sejarah bumi.
Dan banyak orang menekankan akan kecurahan roh di akhir zaman. Nothing new. Roh Kudus selalu aktif, selalu mencurahkan, dan selalu, ya bagaimana hidup tidak ada nafas. Sekarang kita pindah ke buku Kisah. Kita perlu ingat bahwa Lukas menulis 2 buku. Dan pembukaan Injil Lukas dengan pembukaan buku Kisah memberi petunjuk bahwa kedua buku ini punya hubungan satu terhadap yang lain. Singkat cerita, di ayat 3 Lukas mengatakan, "It seems good to me." Saya pikir-pikir sepertinya adalah baik, supaya saya juga menulis secara teratur, an orderly account, tentang apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus sejak kelahirannya sampai kebangkitannya. Itu pembukaan Injil Lukas. Jadi buku Lukas bicara tentang pelayanan Yesus. Nah, di Kisah pasal 1 ayat 1 dikatakan, buku atau catatan yang terdahulu yang telah aku buat, yaitu menunjuk kepada Injil Lukas, Theophilus yang sama. Dari satu sisi, seperti Anda yang ahli dengan seminar wahyu, apalagi kalau sudah membahas 7 sidang, 7 jemaat. Ada jemaat Philadelphia, kasih persaudaraan, phileo. Jadi kata Philus ini dari asal kata yang sama, phileo, love. Theo dari kata Tuhan. Dari situ kita punya kata teologi, teokrasi. Jadi Theophilus adalah orang yang mencintai Tuhan. Boleh jadi ini nama orang, tapi boleh jadi pembaca Lukas adalah Theophilus, adalah orang-orang yang mencintai Tuhan dan ingin mengenal Tuhan dengan lebih dekat, lebih baik. Jadi dia katakan, the former account I made, catatan yang saya sudah buat sebelumnya, buku yang sudah saya tulis sebelumnya, menunjuk kepada buku Lukas. Segala sesuatu yang Yesus mulai lakukan dan ajarkan sampai hari ia diangkat ke sorga. Setelah lewat mana? Melalui Roh Kudus memberi perintah kepada rasul-rasul yang telah dipilihnya. Sekarang kalau sudah mulai lihat Kisah 1 ayat 1 dan 2. Rasa atau tidak hubungan antara Kisah 1 dengan Keluaran 31. Tuhan memerintahkan membangun kemah suci, dan Tuhan memilih orang dan memenuhi mereka dengan Roh Kudus. Maka sekarang Tuhan mengatakan, pergilah dari Yerusalem, Yudea, Samaria ke ujung bumi. Tuhan tidak pernah menyuruh orang suruh pergi sendiri. Selalu ada empowerment, diberi kekuatan, diberi tenaga, diberi kekuatan, dan itu adalah Roh Kudus. Nah, kalau buku Kisah dibaca di dalam konteks Injil Lukas, maka yang terjadi adalah ini. Di pembukaan Injil Lukas, sebelum Yesus memulai pekerjaan pelayanannya di bumi, diceritakan tentang pelayanan Yohanes Pembaptis. Lalu orang-orang terpukau terhadap Yohanes dan mereka bertanya apakah dia Mesias yang dinanti-nantikan. Di dalam jawabannya antara lain,
Yohanes mengatakan di Lukas 3 ayat 16. Biasanya yang kita hafal-hafal Yohanes 3 ayat 16, tapi ini Lukas 3 ayat 16. Dia katakan, "Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi seseorang yang jauh lebih hebat daripada aku akan datang, yang untuk melepaskan tali kasutnya saja aku tidak layak." Yohanes sedang bicara tentang hubungan antara tuan dengan budak. Jadi begitu hebatnya orang-orang yang punya budak, sampai sudah seperti orang handicap, buka sepatu saja sudah tidak bisa. Ini orang sehat, orang aktif, tapi otaknya handicap, sampai badannya sudah nggak bisa buka sepatu, sampai orang sehat itu harus budaknya yang harus membukakan sepatunya. Harus budaknya yang membawa sepatu dan menyimpankannya. Saya masih lihat banyak orang-orang model begitu. Mereka kira mereka hebat, padahal kelihatan seperti orang cacat justru sebetulnya. Makan diambilkan, dan sebagainya. Punya tangan, punya kaki sendiri, tapi itu urusan lain. Mungkin yang mana jadi sebetulnya pekerjaan budak itu sangat rendah, sampai orang sehat pun harus mereka bukakan tali sepatunya, lepas sepatunya, simpan. Nah, Yohanes bicara tentang kehebatan dia yang akan datang, sampai untuk jadi budaknya pun saya tidak layak, kata Yohanes. Jadi Yohanes yang sudah sangat hebat ini untuk menjadi budak dia yang akan datang, Yohanes katakan tidak layak. Yang mana ini jadi sangat menarik karena banyak sekali para evangelis, hamba Tuhan yang pernah merasa dirinya hebat sekali. Padahal Yohanes yang sangat hebat, merasa untuk jadi budak Tuhan pun tidak layak. Tapi poinnya dia katakan, dan dia akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Saya baptis hanya dengan air. Kalau kamu sudah kagum, kamu tunggu, kamu akan lihat dia yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Lukas 3 ayat 16. Maka tidak heran di Kisah 2 Lukas yang sama melaporkan, kemudian tiba-tiba muncullah kepada mereka percikan-percikan seperti lidah-lidah api, dan masing-masing percikan itu hinggap di atas masing-masing mereka, dan mereka semua kepenuhan dengan Roh Kudus. Ayat 3 bicara tentang percikan api. Ayat 4 bicara tentang Roh Kudus. Ayat 3 bicara tentang masing-masing percikan api itu hinggap di atas masing-masing mereka. Ayat 4 mengatakan semua mereka kepenuhan Roh Kudus. Kisah 2 ayat 3 dan 4 adalah kegenapan nubuatan atau kata-kata dari Yohanes Pembaptis. Kita seringkali melihat nubuatan itu harus yang sangat jauh. Apa yang terjadi? Ini adalah nubuatan yang sangat dekat. Yohanes Pembaptis mati beberapa tahun yang lalu. Nubuatannya tergenapi. Ia akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Di Kisah pasal 2, lidah-lidah api muncul dan mereka kepenuhan Roh Kudus. Sebetulnya lidah api itu apa sih? Itu adalah ungkapan menggambarkan api yang bentuknya seperti lidah. Makanya disebut lidah api. Itu satu sisi. Tapi di sisi lain,
Ini adalah teknik sastra. Mereka dihinggapi oleh lidah api, yaitu api yang memang api bentuknya seperti lidah. Kalau yang kecil-kecil sendiri, akibatnya mereka mendapat karunia lidah dan mereka menjadi orang-orang yang berapi-api karena mereka menerima lidah api. The tongue of fire enable them to speak in tongues and they are on fire. Cerdas sekali Lukas di dalam menulis Injil buku Kisah, yang mana merupakan ikatan yang sangat erat dengan Injil Lukas tentang apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Kegenapan janji Tuhan. Dari satu sisi, salah satu bahaya membaca Alkitab adalah kita cuma membaca satu sisi dan membesar-besarkan itu, tidak membaca sisi yang lain. Dan akibatnya jadi guilty feeling, jadi rasa stres. Kenapa kenyataan hidup kita tidak seindah yang di Alkitab? Jangan-jangan Alkitab itu indah karena kita yang membuatnya indah. Karena kembali di buku Kisah, pattern yang digunakan adalah pattern buku Kejadian. Tadi kita mulai dengan penciptaan bumi, penciptaan manusia. Tiba-tiba di Kejadian 6, Roh Tuhan yang aktif itu, Tuhan katakan, Rohku tidak akan selama-lamanya berbantah-bantah dengan manusia. Negative story. Maka di buku Kisah, dari cerita kecurahan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus dan akibatnya yang luar biasa, sebagaimana penciptaan bumi adalah satu hal yang luar biasa, di Kisah pasal 5 muncul negative story. Saya tidak perlu bahas panjang lebar, cerita Ananias dan Safira. Yang kata-kata Petrus itu menarik. Ananias, mengapakah setan memenuhi hatimu sehingga engkau berdusta terhadap Roh Kudus dan menahan sebagian dari uang hasil penjualan tanah itu untuk dirimu sendiri? Masalah bagi Ananias adalah dia janji seluruh hasil penjualan akan dia beri. Ketika dia waktu itu masih dalam bentuk kebun, ya harus repot urusnya, harus jaga, harus diolah. Semangat untuk menjual dan menyumbang. Ketika kebun itu sudah jadi uang, disitulah pergumulan. Rohku tidak akan seterusnya berbantah-bantah. Dan Petrus katakan, ketika dia menahan uang, yang dia tipu bukan Petrus, yang dia tipu bukan rasul-rasul, yang dia tipu bukan sesama jemaat, yang dia tipu adalah Roh Kudus. Ketika Petrus mengatakan, mengapa engkau berdusta terhadap Roh Kudus? Itu adalah suatu ekspresi kata-kata yang menarik karena tidak mungkin orang bisa berdusta terhadap Roh Kudus. Mazmur 139. Tuhan, Engkau memeriksa aku dan mengetahui aku. Engkau tahu ketika aku duduk, ketika aku bangun. Engkau tahu pikiran-pikiranku dari jauh sekalipun. Engkau mengerti ketika aku sedang berjalan, ketika aku sedang berbaring. Engkau sangat akrab dengan segala cara-cara dan jalan-jalanku.
Bahkan tanpa aku mengucapkan kata-kata pun dengan lidahku. Ayat 4. Tuhan, Engkau sudah tahu. Jadi tidak usah bicara pun Tuhan sudah tahu. Jadi ini ayat 1-4. Daud sedang merenungkan tentang kemahatauan Tuhan. Lalu ayat 7-nya, bagaimana aku bisa lari daripada roh-Mu? Dari mana aku bisa bersembunyi dari kehadiran-Mu? Ya, ini memang fenomena yang luar biasa. Tetapi dari satu sisi bagi kita, orang tua yang normal ya, anak yang lahir yang Tuhan berikan kepada kita, kita sudah kenal anak itu sejak masih di dalam kandungan. Kalau kita ngobrol dengan ibu, dia akan dan punya beberapa anak, dia bisa cerita, oh si ini waktu mengandung si ini saya begini. Masih di kandungan pun ibu sudah kenal anaknya, kelakuannya begini waktu di kandungan. Lalu ketika anak itu lahir, jadi punya anak dan melihat anak yang kita sudah kenal sejak lahir. Anak itu masih kecil. Kalau dia diam, seorang ibu itu tahu ini diam sedang tersinggung, diam sedang istirahat, diam sedang sakit. Kelihatan dia nggak perlu bicara, kayak ayat 4 tadi. Aku tidak perlu mengucapkan kata-kata, engkau sudah tahu semuanya. Baru lihat mukanya saja. Lihat anak pulang sekolah. Apa dia habis berkelahi, apa habis dia dimarah guru, apa dia bisa ujian atau gagal. Baru lihat mukanya saja orang tua itu sudah tahu. Nah, kalau orang tua yang pengetahuannya terbatas saja, karena sangat mengenal anaknya bisa tahu segala sesuatu, apalagi Tuhan. Maka sebenarnya orang itu tidak bisa mendustai Roh Kudus. Apa yang terjadi? Setiap kali seseorang mendustai Roh Kudus, apa yang dia lakukan adalah mendustai diri sendiri. Dan itulah pekerjaan setan yang paling hebat dan paling sukses. Menolong kita, menuntun kita, mendorong kita untuk mendustai diri sendiri. Dan di dalam bahasa Petrus, ketika kita mendustai diri sendiri, kita sedang berdusta melawan Roh Kudus, karena di dalam hati ada suara-suara yang memberi panggilan, pandangan, dorongan, larangan. Kita lawan semuanya. Cerita ini jadi penting karena berbicara tentang kecurahan Roh Kudus. Jadi di gereja yang mula-mula, di tengah-tengah kecurahan Roh Kudus itu pun ada orang yang bisa melawan Roh Kudus. Jadi sekarang kita dipanggil untuk melakukan bersaksi, menginjil dengan kuasa Roh Kudus. Fakta bahwa Roh Kudus aktif bekerja di dalam pelayanan kita tidak otomatis hasilnya sukses rate-nya 100%. Karena ujung-ujungnya setiap orang harus bergumul, mau menerima Tuhan, mau jujur kepada Tuhan, atau mau menipu diri sendiri. Rohku tidak akan selama-lamanya berbantah-bantah. Dan gereja yang mula-mula yang kepenuhan Roh Kudus itu pun ketika itu tadi cerita Ananias dan Safira itu di pasal 5, di pasal 6 ketika anggota bertambah mulai terjadi ribut-ribut, komplain, keluhan, ketidakpuasan tentang daily distribution, bagi-bagi bantuan antara yang asli Ibrani dengan yang Ibraninya
tidak asli atau bahkan asing atau campuran, mulai terus menunjukkan bahwa hidup dikuasai Roh Kudus adalah proses tiap-tiap hari. Spirit filled life. Setiap hari memohon, setiap hari terbuka, dan di dalam segala proses itu ada jatuh bangunnya. Jadi kalau kita selalu berpikir gereja mula-mula di Kisah pasal, di pembukaan buku Kisah adalah suatu hal yang statik, perfect dan selalu perfect, dan situasi kita tidak perfect, yang salah bukan gereja kita, yang salah bukan diri kita, yang salah adalah bayangan kita tentang suasana gereja yang mula-mula. Di sepanjang sejarah dunia ini, Tuhan selalu aktif, Roh Tuhan selalu aktif. Setiap orang dipanggil untuk respon, apakah responnya itu positif atau negatif. Mudah-mudahan dengan latar belakang ini, maka kita bisa mengerti tentang peranan Roh Kudus di dalam kehidupan bergereja, di dalam kehidupan gereja, dan dalam kehidupan pribadi sehari-hari.